بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فيا أيها الأساتذة rahimani wa rahimakumullah wa ayyuhat tullab al-ahibba. Pada kesempatan yang singkat ini saya teringat dengan perkataan Ibnu Jauzi. Kata beliau kurang lebih, umruna azizun wa ulumuna katsirun aw wazirun wa inna aqwaman ta'allamu ghayra muhimmat. Bahwasanya umur kita itu ibaratnya itu pendek, ya, aziz, berat. Bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Wa ulumuna ghazirah, dan ilmu itu sangat banyak sekali. Dan sesungguhnya di antara kaum ada yang mempelajari hal-hal yang kurang penting, kurang yang begitu penting. Wa anna nandur anna muhimmatil ilmi hifdzul Quran. Kata beliau kurang lebih begitu. Bahwasanya kami memandang hal yang penting, ya, hal yang paling penting untuk dipelajari adalah membaca atau menghafal Al-Quran. Sehingga untuk para tulab al-akhibba, ya, adik-adik santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersemangatlah dalam menghafal Al-Qur'an. Karena ini kelak akan menjadi bekal kalian setelah selesai dari sekolah ini. Terutama hal-hal yang dirutinkan untuk dibaca di dalam sholat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Manhajus Salikin atau Tawdihul Fiqhi fid Din, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat maghrib beliau biasa membaca qisarut tiwal, qisarul mufassal, surat-surat yang pendek. Dalam hal ini mufassal ini ada 3 pembagian. Yang pertama adalah qisarul mufassal, surat-surat yang banyak dipotong dengan ayat. Dan kisarnya adalah dari surat Al-Duha sampai An-Nas. Itu biasa dibaca dalam sholat maghrib. Adapun dalam sholat subuh, maka dibacanya adalah tiwalul mufassal, surat-surat yang banyak ayatnya, dan maksudnya bukan banyak ayatnya, yang pendek-pendek ayatnya dan panjang. Jumlah ayatnya banyak. Yaitu beliau mengatakan diawali dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Itu dibaca biasa dalam sholat subuh. Terutama bagi para imam, ya, nanti yang sudah hafalannya sudah banyak, hendaknya dikuatkan lagi di bacaan surat-surat tersebut. Adapun ketika Isya dan sholat-sholat lain yang jumlah rakaatnya 4 adalah di Awsatul Mufassal, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Jumlahnya lebih sedikit dan hendaknya didawamkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita menghafal surat Al-Baqarah, boleh dibaca. Boleh dibaca di antara sholat-sholat tersebut. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada sunnahnya ketika salat mendawamkan, meneruskan bacaan dari Al-Baqarah sampai An-Nas di salat 5 waktu. Ya, jadi keterangan tersebut saling menguatkan, yaitu keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Manhajus Salikin dengan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa beliau. Sehingga ini adalah motivasi penguat bagi kita agar menguatkan hafalan-hafalan kita, ya, walaupun tanpa
memandang sebelah yang tidak masuk dari kategori mufassal tersebut. Ya, ada yang apa namanya sab'u tiwal, surat-surat 7 yang panjang, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kemudian apa? Al-An'am, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian At-Taubah, Yunus dan At-Taubah. Ya. Itu juga perlu diperhatikan, terutama nanti ketika saat salat tarawih. Ya. Itu ada keutamaan untuk membaca surat-surat tersebut. Ya. Walaupun dalam hal ini hadis yang khusus menjelaskan tentang bacaan Nabi pada sab'u tiwal adalah hadisnya dipermasalahkan oleh para ulama. Dalam hal ini Syekh Al-Albani pernah membawakan hadis tersebut dalam sifat salat Nabi beliau, tetapi beliau merujuk pendapat beliau dalam silsilah ad-dhaifah ya. Jadi ada tarujuat beliau tentang masalah ini. Ala kulli hal, kita menghafal Al-Qur'an seluruhnya itu adalah utama, sehingga tidak terpaku pada beberapa surat yang tadi disebutkan dalam hadis-hadis tersebut, tidak menyurutkan motivasi kita, semangat kita dalam menghafal Al-Quran, terutama murojaahnya. Terutama murojaahnya ini karena yang terpenting. Kita tiap hari menyetorkan hafalan-hafalan baru, tetapi hafalan-hafalan tersebut hilang di lain waktu, maka ini adalah kelemahan seorang penuntut ilmu. Ya, walaupun itu manusiawi, tetapi tentunya kita mencari solusi agar hafalan yang sudah kita kumpulkan jangan sampai hilang kembali. Ini saja bisa kita bawakan pada kesempatan yang singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.